Halo guys, yuk ayo belajar matematika bareng Fandi Gamble. Oke guys, kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan logaritma. Untuk bentuk pertidaksamaan logaritma akan ada dua yang kita pelajari. Yang pertama, untuk bilangan pokoknya lebih besar dari 1. Bilangan pokok atau A ya lebih besar dari 1. Jadi jika kita punya bentuk pertidaksamaan A log fx lebih besar dari A log gx, maka penyelesaiannya adalah fx lebih besar dari gx. Jadi, ketika di soal diketahuinya di sini lebih besar, maka penyelesaiannya juga tetap lebih besar. Kalau nanti di soalnya lebih kecil, maka penyelesaiannya juga lebih kecil. Itu untuk A yang lebih besar dari 1. Yang kedua, ketika bilangan pokoknya atau A-nya terletak antara 0 sampai 1. Jika kita punya pertidaksamaan A log fx lebih besar dari A log gx, maka penyelesaiannya adalah fx lebih kecil dari gx. Jadi, kita lihat ketika di soalnya lebih besar, maka penyelesaiannya adalah lebih kecil. Jadi, tandanya terbalik. Nah, harus diingat di dalam logaritma, kita perlu mengingat tentang syarat. Ya, syarat dari logaritma atau yang biasa kita nanti sebut sebagai numerus itu, bahwa si numerus itu harus lebih besar dari 0. Jadi di sini fx-nya dan juga gx-nya itu harus lebih besar dari 0. Ini syarat logaritma ya. Jadi untuk penyelesaian dari pertidaksamaan atau penyelesaian akhirnya dari bentuk pertidaksamaan ini diperoleh dari irisan. Oke, diperoleh dari irisan penyelesaian soal dengan syarat logaritma. Oke, jadi untuk penyelesaian akhirnya bukan hanya dari penyelesaiannya saja, tapi harus diiriskan, ya, ada irisan dari penyelesaian soal ini dengan syarat logaritma. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke dalam contoh soalnya. Kita masuk ke contoh dari pertidaksamaan logaritma. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut, yaitu setengah log x kuadrat ditambah x dikurang 2 lebih besar negatif 2. Nah, dari bentuk ini kita bisa mengetahui bahwa A-nya atau bilangan pokoknya adalah setengah. Itu yang pertama. Terus yang kita ketahui juga bahwa fx-nya adalah x kuadrat ditambah x dikurang 2. Ingat, syaratnya harus lebih besar dari 0. Oke, nah sekarang kita coba selesaikan pertidaksamaannya. Menjadi setengah log x kuadrat ditambah x dikurang 2 lebih besar. Nah, yang negatif 2 harus kita ubah menjadi setengah log, bilang pokoknya setengah ya, berarti ini juga pasti setengah pangkat negatif 2. Nah, setengah pangkat negatif 2 itu kan sebenarnya ini adalah sama dengan setengah log 4. Oke. Kenapa bisa sama dengan 4? Oke, saya sedikit jelaskan di sini ya guys. Setengah dipangkatkan dengan negatif 2 itu kan sebenarnya artinya 1 per setengah kuadrat. Nah,
Ini 1 per setengah kuadrat itu kan seperempat, berarti 1 per seperempat, berarti kan sama dengan 4. Itulah kenapa menjadi setengah pangkat negatif 2 itu adalah 4. Nah, maka dari sini penyelesaiannya adalah, penyelesaian dari pertidaksamaannya menjadi x kuadrat ditambah x dikurang 2, karena A-nya itu setengah terletak antara 0 sampai 1, maka tanda lebih besarnya berubah menjadi lebih kecil ya. Lebih kecil dari 4. Maka ini menjadi x kuadrat ditambah x dikurang 6 ya. Negatif 2 dikurang 4. Itu kan sama dengan negatif 6. Nah, sekarang kita faktorkan, berarti menjadi x lebih besar dari 0. Oke. Kalau dikalikan negatif 6 ditambahkan dengan 1, maka pemfaktorannya adalah positif 3 dengan negatif 2. Nah, dari sini kita cari dulu pembuat 0. Ya. Jadi kita harus cari dulu pembuat 0-nya. Pembuat 0-nya adalah x tambah 3 sama dengan 0, atau x dikurang 2 sama dengan 0. Berarti x sama dengan negatif 3 dan x sama dengan 2. Ini baru pembuat 0-nya. Nah, tapi kita akan, karena ini bentuknya pertidaksamaan, berarti kita harus membuat garis bantu berupa garis bilangan ya di sini. Oke, garis bilangannya adalah di sini ada negatif 3, di sini ada positif 2. Nah, sekarang saya akan ambil sembarang bilangan di sini. Misalkan saya ambil di sini adalah x sama dengan 0 ya. Karena kan 0 itu kan terletak antara negatif 3 sampai 2 ini. Nah, sekarang saya akan membuktikan nilai 0 ini ke dalam persamaan yang ini ya. Saya akan substitusi ke sini. Berarti menjadi 0 kuadrat ditambah 0 dikurang 6. Oh, hasilnya adalah negatif 6. Dan negatif 6 itu kan kurang dari 0. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang kurang dari 0 ya. Berarti daerah di sini adalah pasti daerah yang negatif, daerah di sini pasti daerah positif, ini daerah yang positif. Karena yang ditanya adalah kurang dari 0, berarti kan yang negatif dong. Oke. Ini baru penyelesaian dari bentuk pertidaksamaannya. Nah, tadi kita juga punya fx. Kita punya fx yang nilainya tadi adalah x kuadrat ditambah x dikurang 2 harus lebih besar dari 0. Oke? Maka kita juga faktorkan ini. Dari x kuadrat ditambah x dikurang 2 ini kita faktorkan. Berarti dapatkan positif 2 dengan negatif 1. Maka kita cari dulu pembuat 0-nya. Untuk pertidaksamaan selalu cari pembuat 0 ya. Pembuat 0-nya adalah x tambah 2 sama dengan 0, atau x dikurang 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan 1. Karena bentuk pertidaksamaan berarti kita cari dengan garis bilangan. Oke? Kita gambarkan garis bilangan untuk menentukan daerahnya yang di sebelah mana ya. Oke, berarti di sini saya punya negatif 2, saya di sini punya 1. Nah, sama dengan yang tadi, saya akan ambil sebarang bilangan. Di sini misalkan saya ambil x sama dengan 0. Nah, x sama dengan 0 ini akan saya substitusikan ke persamaan yang ini untuk menentukan daerahnya ya. Maka ketika 0 saya substitusikan akan menjadi 0 kuadrat ditambah 0 dikurang 2. Oh, hasilnya adalah negatif 2. Dan negatif 2 ini adalah kurang dari 0 atau negatif. Berarti di sini adalah negatif, berarti yang sini adalah positif, dan sini adalah positif. Nah, tapi di sini yang ditanya adalah x-nya lebih besar. Kalau dari 0, berarti kalau lebih besar 0 kan yang positif, maka daerahnya ke sana dan daerahnya ke sana. Nah, ingat, ini adalah syaratnya dari pertidaksamaan, sedangkan di sini adalah penyelesaiannya. Nah, penyelesaian akhirnya berupa irisan. Irisan dari yang ini dengan yang ini. Oke? Sekarang kita gambarkan penyelesaiannya. Kalau saya gambarkan sekali lagi dalam sebuah garis bilangan. Yang pertama di sini ada negatif 3 dengan
Ada 2 ya. Terus ada satu lagi di sini. Negatif 2, di sini ada 1. Nah, untuk yang biru kan ini tadi, daerah penyelesaiannya ya. Nih, yang saya arsir ini adalah daerah penyelesaian yang biru. Sedangkan daerah yang merah, kan ini kan yang dimaksud, oke. Daerah ini yang dimaksud. Nah, maka di sini punya arsiran. Nah, inilah irisannya. Irisan dari penyelesaian akhir pertidaksamaannya. Nah, jadi karena sudah kita dapatkan penyelesaian akhirnya yang berupa irisannya, maka penyelesaian akhirnya adalah negatif 3 kurang dari X kurang dari negatif 2 atau 1 kurang dari X kurang dari 2. Ini adalah penyelesaian akhir dari pertidaksamaan tersebut. Ya. Oke guys, satu contoh lagi untuk pertidaksamaan logaritma. Tentukan nilai X yang memenuhi dari pertidaksamaan berikut. 2 kali log X kurang dari sama dengan log 2X ditambah 5 ditambah 2 kali log 2. Nah, pasti kalian bertanya-tanya nih, loh kok di sini nggak ada bilangan pokoknya ya? Kan biasanya ada bilangan pokok di sini atau A. Nah, untuk bilangan pokok yang tidak dituliskan seperti itu, sebenarnya bilangan pokoknya itu adalah 10. Jadi untuk bilangan pokok 10 itu tidak dituliskan. Nah, kita selesaikan pertidaksamaan ini menjadi seperti ini ya. Yuk kita coba. 2 log X itu kan sebenarnya sama dengan log X pangkat 2, ya kan? Kurang dari sama dengan log 2X ditambah 5 ditambah 2 kali log X. Itu kan sebenarnya sama aja dengan log 2 pangkat 2, oke? Log X kuadrat kurang dari sama dengan log 2X ditambah 5 ditambah log 4. Oke, maka kita punya sifat logaritma untuk yang di sebelah kanan. Log 2X tambah 5 tambah log 4 sebenarnya adalah log 4 dikali 2X ditambah 5. Nah, karena A-nya tadi itu sama dengan 10, berarti lebih besar dari 1, maka penyelesaiannya menjadi X kuadrat kurang dari, tetap ya, 8X ditambah 20. Berarti X kuadrat dikurang 8X dikurang 20 kurang dari 0. Kita faktorkan. X min 10, X plus 2 kurang dari 0. Oke, kita cari pembuat nolnya. Pembuat 0. Oke, pembuat nolnya berarti X dikurang 10 sama dengan 0 atau X tambah 2 sama dengan 0. Di X sama dengan 10 atau X sama dengan negatif 2. Oke, tapi karena ini bentuk pertidaksamaan, berarti kita gambarkan garis bilangannya. Oke, garis bilangannya adalah berarti ada negatif 2, ada 10. Nah, perhatikan. Di sini ada tanda lebih kecil sama dengan. Artinya, kalau lebih sama dengan, maka lingkaran di sini atau bulatnya adalah bulat penuh. Nah, untuk menentukan daerahnya yang mana yang dimaksud, kita ambil sebarang bilangan. Paling gampang itu ya kita ambil aja X-nya sama dengan 0. Ini paling gampang. Kita akan substitusikan ke dalam persamaan yang ini untuk menentukan daerahnya yang mana ya. Berarti kan menjadi 0 kuadrat dikurang 8 dikali 0 dikurang 20. Hasilnya adalah negatif 20 ya. Dan negatif 20 itu kan kurang dari 0. Berarti kan negatif. Berarti untuk daerah yang di sini pasti daerahnya adalah negatif. Di sana positif, yang sana
positif. Karena yang diminta adalah yang lebih kecil dari, lebih kecil sama dengan atau lebih kecil sama dengan 0. Berarti kan yang negatif. Maka daerah yang dimaksud adalah yang ini, ya, yang negatif yang saya arsir warna biru. Apakah ini sudah selesai? Belum. Ingat, syarat yang harus kita penuhi. Syarat yang pertama adalah, nih, kita punya X di sini. Oh, berarti syarat yang pertama, X-nya harus lebih besar dari 0, ya kan? Oke. Syarat yang kedua, oke, di sini kita punya, nih, 2X ditambah 5. Berarti, selain X lebih besar dari 0, maka kita juga punya 2X ditambah 5, itu juga lebih besar dari 0. Berarti 2X lebih besar dari negatif 5. Berarti X lebih besar dari negatif 5 per 2. Negatif 5 per 2 itu kan 2,5. Nah, yang ini saya gambarkan garis bilangannya. Oke. Di sini adalah negatif 5 per 2. Di sini adalah 0. Oke. Nah, karena ini mintanya adalah yang lebih besar, berarti ke sebelah kanan. Ini juga yang X lebih besar dari 0, berarti juga ke sebelah kanan. Dan kita harus iriskan dengan yang ini, ya kan? Nah, kita iriskan dengan itu berarti di sini kita punya, punya negatif 2. Nah, di sini juga saya punya adalah 10, ya kan? Yang diminta adalah yang sini, antara negatif 2 sampai 10. Berarti, saya bisa gambarkan menjadi seperti ini. Oke. Nah, manakah yang terasir oleh dilewati daerah tiga-tiganya? Yang dilewati tiga-tiganya kan yang ini nih. Nah, oke, saya lebih jelas, saya kasih arsiran warna hitam. Ini adalah daerah irisannya atau daerah yang dilewatin oleh tiga-tiganya. Maka penyelesaiannya adalah irisan dari penyelesaian pertidaksamaan dan juga syaratnya. Berarti daerah yang ini. Apa ini daerahnya? Daerahnya penyelesaian adalah 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 10. Atau nilai X yang memenuhi itu terletak dari 0 atau antara 0 sampai dengan 10. Oke, terima kasih ya guys buat waktunya. Oke guys, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe,